Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari BTTH, tepatnya untuk episode 155, atau ya episode terbaru lah ya guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah melihat pola klan Xiao di dahinya Xiaoyan, dia mempertanyakan apakah dia benar-benar berasal dari klan Xiao. Xiaoyan ya langsung mempertanyakan lagi, bagaimana dia tahu kalau dirinya berasal dari klan Xiao. Pria botak ini menjadi begitu ketar-ketir karena adanya pola klan Xiao. Dan dia tahu orang-orang yang berasal dari klan Xiao adalah orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan jika dia menyakiti orang yang berasal dari klan Xiao, bahkan mencoba untuklah menghabisi nyawanya, maka dia juga akanlah mendapati masalahnya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuklah pergi dari sini dan tidak ikut campur dengan orang yang berasal dari klan Xiao. Bahkan, sebelum dia pergi dari sana, dirinya memberikan saran kepada Xiaoyan. Kalau dirinya inginlah tetap aman, maka dia haruslah pergi ke arah barat. Setelah dari semua itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Untuk Gu Qingyang sungguh begitu kebingungan mengapa bisa setengah jiwa ini tiba-tiba melarikan diri. Xiaoyan yakin alasan dia melarikan diri bukan karena mereka bekerja sama dalam pertarungan, melainkan dia mengenali dirinya sebagai anggota klan Xiao. Gu Qingyang membenarkan hal tersebut. Dia memberitahunya kalau di zaman kuno, klan Xiao adalah klan yang palinglah ditakuti. Setiap napas mereka pasti akan membuat seluruh para praktisi ketar-ketir. Tetapi Xiaoyan sangatlah tidak yakin. Baginya itu adalah cerita dilebih-lebihkan. Dan dia yakin kalau semua ini tertuju kepada Kaisar Xiaoshuan. Dan Xiaoyan sangatlah yakin kalau Kaisar Xiaoshuan ada di makam surgawi. Sayangnya untuk Gu Qingyang tidaklah percaya, sebab ya untuk Kaisar Xiaoshuan telah meninggal dunia. Jadi ya untuk setengah jiwa pria botak ini tidak mungkin takut dengan keberadaannya. Namun Sun Er kembali membalasnya, kalau setengah jiwa pedang darah saja bisa untuklah mengendalikan jiwanya, berarti sekelas Kaisar Xiaoshuan masih bisa untuklah bertahan hidup. Namun karena ini hanyalah sebuah misteri, Xiaoyan akanlah tetap mencoba untuk memecahkannya. Sesingkatnya, ketika mereka berada di mata surga, Hunya dan Hunli sudahlah berada di sana untuklah menjebak mereka semua. Seketika ya tempat mereka tiba-tiba berubah menjadi dunia milik dari Aula Jiwa. Dan terlihatlah dua orang suci dari Aula Jiwa. Lalu Hunya langsunglah menyambut mereka semua kalau ini adalah makam untuk mereka. Dan Hunya juga memberikan hormat kepada salah satu orang suci klan jiwa yang dipanggilnya sebagai Hun Tiao. Dia juga memberitahu pria yang berada di tengah-tengah itu adalah Xiaoyan. Dan dia adalah sisa-sisa dari klan Xiao. Jadi, dia meminta pertolongan kepada Hun Tiao untuklah menghabisi nyawa dari Xiaoyan. Karena bagaimanapun juga, Xiaoyan ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi klan jiwa. Karena dia yakin, Xiaoyan akanlah bisa untuk membangkitkan klan Xiao kembali. Sedangkan untuk Xiaoyan dan lainnya, merasa kalau mereka dalam bahaya besar, Xiaoyan langsung meminta kepada mereka untuklah pergi dari sini sekarang juga. Akan tetapi, semua ini sudahlah terlambat. Pergerakan mereka langsunglah dihentikan. Ditambah, Hunya meminta kalau semua orang yang berada di depannya tidak diperbolehkan untuklah hidup. Apalagi untuk salah satu wanita, dia adalah pewaris dari klan Gu. Dirinya haruslah dibinasakan. Namun, Hunya, Hun Tiao, dan si jiwa pisau ini terlalu meremehkan kemampuan Xiaoyan dan Sun Er. Mereka berhasil untuklah melepaskan diri, dan pada akhirnya ya mereka terlibat dalam pertarungan. Xiaoyan juga kembali menggunakan 3 perubahan api surgawi. Tidak sampai di situ,
dia juga mengeluarkan teknik kelas Tao. Sayangnya, serangan milik dari Xiaoyan tidak cukup kuat untuklah menahannya. Dan ketika dia inginlah menggunakan teratai api surgawinya, si pria botak atau si pisau darah akhirnya muncul untuklah membantunya. Di dalam hatinya, dia sungguh begitu kesal. Banyak sekali orang-orang idiot yang inginlah menyerang klan Xiao. Jika mereka tahu konsekuensinya, pasti mereka tidak akanlah menyerang. Yang ternyata guys, konsekuensinya jika ada seseorang yang berasal dari klan Xiao tersakiti, maka makam surgawi ini akanlah berlumuran darah. Namun ya, si pisau darah akanlah mengambil kesempatan ini untuklah mengambil hati dari Kaisar Xiaoshuan. Mungkin saja dia bisa menjadi bawahannya dan mendapati beberapa benefit. Wah, pinter juga sih. Untuk dua orang suci dari klan jiwa meminta kepada pisau darah janganlah terlibat dalam semua ini. Tetapi si pisau darah sama sekali tidaklah peduli. Karena ini adalah kesempatan dia untuklah mendapati hati dari Kaisar Xiaoshuan, sehingga terjadinya pertarungan. Pisau darah juga memberikan sebuah celah untuklah mereka melarikan diri, tetapi Hun Tiao sama sekali tidaklah memberikannya, yang membuat dia cukuplah kesulitan untuk memberikan ruang kepada mereka. Dan ketika si pisau darah sudah tidak sanggup untuklah bertarung, di dalam hatinya, kenapa orang tua satu ini sama sekali tidaklah mengambil tindakan? Baru saja dikatakan, muncullah sebuah kristal berwarna emas yang langsung menghancurkan garis keturunan dari klan jiwa. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu kemunculan dari Xiaoshuan. Mimin sangatlah penasaran dengan sosoknya ya. Meskipun hanya seberkas kekuatan kecil, Xiaoyan bisalah merasakan kalau ini berasal dari leluhurnya. Sebab tiba-tiba darahnya bergejolak guys. Melihat kedatangannya, Xiaoyan langsunglah memberikan hormat beserta dengan mereka. Tetapi kehadirannya diremehkan oleh dua orang suci ini. Karena untuk Kaisar Xiaoshuan hanyalah sisa-sisa jiwa saja. Dia pernah dikalahkan oleh klan jiwa, betul sih. Tetapi ya, itu kan karena dikeroyok. Tetapi untuk kondisi seperti ini, dua orang dari klan jiwa itu sangatlah mudah untuk dikalahkan olehnya. Dan Kaisar Xiaoshuan langsunglah mengucapkan kalau dua orang suci dari klan jiwa tidak akanlah memenuhi syarat untuk mengoceh di depannya. Waduh, cool banget anjay. Dan hanya dengan satu kepalan saja terjadinya guncangan yang begitu dahsyat. Bahkan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Alhasil, dua orang suci ini benar-benar binasa. Sedangkan untuk Hunya dan Hunli berhasil untuklah melarikan diri. Namun ya, dengan ini semua, seharusnya untuk Hunya dan Hunli tidak akanlah berani macam-macam. Sebab hanya dengan satu gerakan saja, dampaknya kagak main-main. Apalagi jika dalam mode serius, maka akan terjadi sesuai perkataan dari si pisau darah. Kalau makam surgawi akanlah berlumuran darah ya. Setelah dari semua itu, Xiaoshuan sungguh begitu sangatlah senang. Karena akhirnya ada orang yang berasal dari klan Xiao masuk ke makam surgawi dan dia telah menunggunya di sini selama bertahun-tahun. Tetapi Xiaoshuan sungguhlah tidak senang. Di sini ada klan Gu. Mengapa mereka memiliki banyak sekali orang yang ikutlah serta? Sedangkan untuk klannya, mengapa hanya ada satu orang saja? Gu Qingyang menyatakan kalau dia tidak tahu sama sekali tentang semua ini. Karena mereka masuk ke makam surgawi, sudahlah ditentukan para tetua agung. Sedangkan ya untuk si pisau darah, akhirnya mendapati manfaat atas membantu Xiaoyan. Dia dipersilakan dan dibebaskan untuklah berkeliling di mata surga. Dan karena Xiaoyan adalah satu-satunya klan Xiao yang berhasil memasuki makam surgawi, maka dia akan memberikan semua yang dia miliki kepada Xiaoyan.
dan dia pun membawa ke tempat salah satu pilar yang dimana ini adalah tempat paling kuat di mata surgawi. Untuk Gu Qingyang serta lainnya dipersilakan untuklah berkultivasi di sini, sedangkan untuk Sun Er dan Xiaoyan dipersilakan untuk masuk lebih dalam karena masih banyak pertanyaan yang inginlah ditujukan kepadanya. Ketika berada di dalamnya, Xiao Xuan langsung to the point. Bisakah dia menceritakan tentang situasi dari klan Xiao yang sekarang? Lantas Xiaoyan menjelaskan kalau klan Xiao benar-benar mengalami kesulitan berkepanjangan. Mereka semua sangatlah kesulitan untuk menemukan seseorang yang bisa disebut jenius. Terlebih, orang-orang yang berada di negara ini sudahlah menganiaya seluruh klan Xiao. Ditambah, Xiaoyan menceritakan kalau ayahnya saat ini telah ditangkap oleh Aula Jiwa. Untuk Kaisar Xiao Xuan sudahlah mengerti tentang kondisi dari klan Xiao sudah begitu sangatlah memprihatinkan. Dirinya juga mengakui ketika di masa-masa prime-nya dia begitu sangatlah sombong. Setelah dirinya berkonsultasi dengan banyak tetua di klan, dia memecah seluruh klan Xiao dengan begitu banyak agarlah seluruh para praktisi dari klan Xiao bisa membangkitkan pola klan Xiao. Dengan pola tersebutlah akan membuat dirinya menjadi lebih kuat. Sayangnya dia tetaplah gagal, yang membuat klan Jiwa mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menyerang dirinya. Xiaoyan juga mengiyakan garis keturunan adalah pilihan terakhir bagi mereka. Jika garis tersebut benar-benar habis, maka mereka tidak akan mempunyai apapun. Tetapi ya, Xiaoyan meminta kepada Kaisar Xiao Xuan janganlah pernah menyalahkan dirinya. Dia yakin seluruh klan Xiao tidak akanlah menyalahkan dirinya tentang semua ini. Justru mereka begitu sangatlah rindu kepadanya. Dan pertanyaan Xiaoyan, jika garis keturunan klan Xiao benar-benar habis, mengapa untuk pola klan Xiao juga tidaklah muncul? Ternyata ya untuk pola klan Xiao itu diolah oleh Kaisar Xiao Xuan sendiri. Dan pola klan Xiao yang bisa keluar di dahinya karena Xiaoyan telah menggunakan 3 perubahan misteri api surgawi, dan itu adalah teknik yang telah dia ciptakan. Yang lebih mengejutkan, teknik tersebut masih ada langkah terakhir, dan dia akanlah mengajari Xiaoyan untuk langkah terakhirnya. Ditambah keberuntungan masihlah berada di pihaknya Xiaoyan. Kalau sang Kaisar Xiao Xuan telah menyimpan garis keturunan Toti yang terakhir dan dia juga masihlah mempertahankannya, dan dia berharap kepada Xiaoyan dengan garis keturunan terakhir ini dia bisa untuklah membangkitkan klan Xiao kembali, dan dia yakin kalau Xiaoyan jauh lebih baik daripada dirinya. Mendengar ini ya, Xiaoyan langsunglah tersenyum. Siapa yang kagak senyum-senyumnya? Karena Xiaoyan akanlah menjadi pewaris terakhir dari Kaisar Xiao Xuan. Dan juga sudah pasti dia akanlah mendapati beberapa ilmu terbaru darinya. Ya, inilah yang namanya kekuatan MC utama. Sudah pasti akanlah mendapati harta yang begitu berlimpah-limpah ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.